bisa bersikeras ya, punya suara lagi untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina? Ya, sebelum ke pertanyaannya Mbak Husna tadi, beberapa yang disampaikan Pak Monik saya hanya ngimbangin aja, biar pemirsa juga dapat perenungannya. Penggunaan istilah teror dari perlawanan itu yang sering digunakan oleh Israel. Jadi Israel menganggap apa yang dilakukan oleh para pejuang di Palestina sebagai teror. Tapi bagi orang-orang Palestina di Gaza itu dianggap sebagai perlawanan. Saya hanya menyampaikan fakta-faktanya seperti itu. Saya mencoba untuk memberikan yang sesuai dengan apa yang terjadi. Dan yang kedua, kalau dikatakan bahwa PBB masalah lalu solusinya adalah katakanlah Dewan Perdamaian ini, saya di situ berbeda. Saya setuju dengan mereka yang tidak menerima dengan bergabungnya Indonesia dengan Dewan Perdamaian ini kalau nanti akan menjadi saingan PBB karena ya PBB mungkin bukan mungkin memang sangat buruk terutama sistem vetonya sampai hari ini. Hmm. Tapi kalau dibandingkan dengan Dewan Perdamaian itu jauh sekali gitu. Karena sekali lagi ini kelembagaan, ini mekanismenya terbuka. Kalau ini kan kayak perusahaan pribadi, ini punya Trump. Ini pemegang tertinggi kedaulatan adalah Trump. Jadi ini bukan lembaga internasional kalau saya bayangkan. Ini kayak semacam NGO internasional. Kayak semacam apa namanya ini, perusahaan internasional yang dikontrol oleh pemilik gitu. Baik, jadi menurut Anda lebih ada harapan dong dibanding PBB harusnya? Oh tidak, saya tidak walaupun saya mendukung Indonesia di Dewan Perdamaian ini bukan dalam konteks dia mau menjadi pesaing PBB, justru kalau mau jadi pesaing PBB mundur karena itu sudah keluar dari konteks prioritas. Gitu. Saya mendukung Indonesia masuk di Dewan Perdamaian ini sebagai salah satu inisiatif yang walaupun tidak ideal, tapi ini yang punya harapan sekarang. Kalau kita nunggu yang ideal, bagaimana kita menghentikan konflik ini? Nah, oleh karena itu, terakhir poin saya menjawab pertanyaannya Mbak Husna, dengan masuk Indonesia banyak bisa menciptakan upaya-upaya untuk mewujudkan kemerdekaan dan perdamaian di Gaza. Misalkan yang sekarang menjadi pertarungan di lapangan adalah Israel itu ingin pasukan internasional tadi itu digunakan untuk langsung melucuti Hamas. Nah, Indonesia harus punya peran itu karena kalau nggak berperan, pasukan internasional itu justru menjadi lawannya Hamas, menjadi lawannya Palestina, menjadi lawannya di Gaza, dan itu akan menjadi kabar. Nah, oleh karena itu ini harus masuk di dalam melalui lobby-lobby, bagaimana tidak digunakan oleh salah satu pihak. Sebaliknya, orang-orang Gaza menginginkan agar pasukan internasional ini bisa menertibkan Israel, bisa membuat Israel tidak melakukan pelanggaran hukum. Dan kita tahu sampai hari ini yang bisa menghentikan Netanyahu hanya Trump. Itu pun kalau kita baca, sekarang Netanyahu mulai bikin ancang-ancang Amerika sendiri mau dilawan itu. Makanya dia sudah mulai bikin proposal 10 tahun lagi Israel mau mandiri dari Amerika. Dia mau bikin sistem pertahanan sendiri, tidak mau tergantung dengan bantuan Amerika sendiri. Artinya apa? Israel sudah bikin ancang, dia ingin betul-betul mandiri bahkan dari Amerika sendiri. Nah, ini yang saya bilang memang Netanyahu dengan Israel ini susah untuk ditundukkan, dan sekali lagi sekarang yang bisa menundukkan dan membuat Netanyahu bisa masuk dalam perundingan dalam logika lebih besar, termasuk salah satunya Dewan Perdamaian, yaitu yang namanya Trump. Sekali lagi, walaupun mungkin kita banyak catatan negatif tentang presiden ini, tapi dalam konteks Gaza, saya kembali ke statement awal, saya berterima kasih atas inisiatifnya, minimal dengan itu ribuan nyawa tidak terus berjatuhan dan menjadi korban seperti sebelum perdamaian dicapai. Pak Hasibullah, seberapa optimis sih Anda menilai pembentukan Dewan Perdamaian ini pengaruhnya terhadap Gaza? Saya bicara optimis karena ini konteksnya adalah Gaza terus terang berat. Logika di Gaza itu bukan manis dengan pahit. Tapi logikanya adalah mana pahit yang level 5 dan mana yang pahitnya level 3. Ini tetap yang berbeda, keadaan yang berbeda. Jadi kita harus dukung bagaimana pahitnya tidak terlalu pahit. Jadi misalkan kita bisa dapat pahitnya Gaza cuma 1 daripada 5. Itu harus kita dukung. Dan menurut saya dengan kita mendukung Dewan Perdamaian ini, itu yang saya bilang tadi di awal, logikanya adalah kita ingin kerugiannya baik bagi Indonesia maupun Gaza pada tataran yang paling minimal. Tidak justru maksimal sampai kehilangan nyawa, kehilangan tanah, kehilangan semua. Jadi semoga ini menjadi baik dan semoga Gaza bisa menjadi lebih damai dan perdamaian bagi kedua negara.
Ya, visi kita Bu, terus bisa terwujud. Bu Monik setuju nggak dengan apa yang disampaikan Pak Hasibullah bahwa meminimalisir kerugian saja sudah cukup baik begitu karena sudah terlanjur menelan pil pahit. Nasib Gaza seperti Iya, apa? nasib Gaza ini kok feedback ya. Iya, jadi gini, menurut saya nasib Gaza tentu saja tidak hanya bergantung pada Trump ya. Jadi kita juga jangan satu mengglorifikasi Trump, jangan juga selalu mengecam semua upayanya dia. Trump manusia juga gitu ya. Dia hanya berupaya, ini loh yang bisa dilakukan, belum tentu berjalan dengan mulus juga. Ini kan baru menggagas. Anggota-anggota negara-negara yang diundang sebagai anggota juga belum semuanya menyambut. Jadi bagaimana bisa kita mengatakan ini sudah pil pahit? Ini baru mau mulai, belum juga ada bisa dibilang langkah konkret betul-betul akan melakukan A, B, C misalnya di Gaza. Semuanya baru dalam tahap wacana, belum ada tindakan konkret yang real yang bisa kita apresiasi atau bahkan bisa kita bilang ini jelek. Contohnya aja, untuk pasukan stabilitas, sampai hari ini pun kita belum tahu anggotanya siapa. Nah kalau tadi mau dibilang Indonesia juga akan terlibat dalam mencopot persenjataan Hamas, memang itu sudah ada sejak gencatan senjata 20 poin Oktober 2025. Kalau sekarang di Januari 2026 kita bahas lagi, terlambat. Harusnya 4 bulan yang lalu Indonesia atau MUI atau siapapun langsung gitu ya menolak, nggak setuju Presiden Indonesia Prabowo Subianto ada di Mesir untuk menandatangani 20 poin gencatan senjata antara Israel dan Hamas, karena memang klausulnya adalah Hamas harus dicopot persenjataannya. Karena memang kita setuju nggak bisa kalau mau bicara damai masih ada kelompok yang melakukan kekerasan dan teror. Jadi sikap saya jelas, kalau mau damai harus tanpa kelompok teror. Ini berlaku di mana saja, bukan hanya di Gaza, di Nigeria, di Sudan, Sudan Selatan, bahkan di negara kita Indonesia. Selama masih ada kelompok teror, di Indonesia nggak akan pernah damai. Ya puji Tuhan, sampai hari ini ya kinerja yang bagus sekali ditunjukkan oleh Densus 88, TNI kita, BNPT dan lain sebagainya yang bekerja keras untuk meminimalisasi kelompok-kelompok aksi, kelompok-kelompok sel-sel teror yang ada di Indonesia. Jadi kita lihat dulu apa yang akan terjadi. Baru setelah itu kita menilai ini pil pahit atau obat pahit yang menyembuhkan penyakit kebencian di negara kita. Kita akan tunggu ya, Bu Monik dan Pak Hasibullah, seperti apa sih langkah konkret dari pembentukan Dewan Perdamaian BOP ini bisa tetap sejalan ya dengan tujuan besarnya, yaitu perdamaian di Gaza dan kemerdekaan Palestina. Terima kasih para narasumber sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini, Bu Monik Richkers dan juga Pak Hasibullah Satrawi. Indonesia dituntut konsisten mendukung penuh terwujudnya kemerdekaan Palestina sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Solidaritas Indonesia untuk Palestina tak berbatas dan harus dibuktikan dengan air mata Palestina adalah air mata kita semua. Mewakili rekan Gatikamka dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Naila Husna pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.